seperti itu. Yang ketiga, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, ini keuntungan besar daripada orang yang sudah mendapatkan talqin. Kita telah dapat Lailatul Qadar. Keuntungan yang keempat, fadilah yang keempat, kelebihan, keistimewaan yang keempat adalah kita telah mendapatkan Lailatul Qadar. Sejak kapan? Sejak mendapatkan talqin, sejak wadrul Quran itu ditancapkan, ditanamkan ke kolbu kita. Oleh siapa? Oleh Syekh Mursyid. Inna anzalnahu. Seperti juga baginda Nabi Muhammad SAW mendapatkan itu dari malaikat Jibril atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala pada umur beliau umur 40 tahun dan tempatnya di Gua Hiro, tanggalnya 17 Ramadan. Malam itu disebut Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu khairun min alfi syahrin. Maka kalau sudah mendapatkan talqin zikir, sudah mendapatkan Lailatul Qadar. Nilainya per detik seperti juga awqatuna kulluha Lailatul Qadar. Hari-hari kami, waktu-waktu kami, saat-saat kami, detik-detik kami, seluruhnya adalah bernilai Lailatul Qadar. Itu. Per detiknya bernilai ibadah Lailatul Qadar lebih utama daripada ibadah selama 1000 bulan. Orang lain masih mencari Lailatul Qadar di tanggal likuran, tanggal-tanggal ganjil tuh. Tanggal Saliko, tanggal 23, tanggal 25, 27. Masih mencari orang-orang, nggak bakal ketemu kalau tidak melalui talqin zikir. Nggak bakal ketemu, dapat pahala intikaf. Tapi Lailatul Qadar nggak bakal bisa dapat. Kecuali Lailatul Qadar itu didapat dengan melalui proses talqin zikir. Kita alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mukmin, sudah mendapatkan itu Lailatul Qadar. Itu. Maka hari-hari kita, detik-detik kita, ibadahnya itu apa saja, bukan ibadah sholat. Ibadah itu bukan sholat saja, ibadah itu bukan ngaji saja, ibadah itu bukan baca barzanji saja, ibadah itu bukan yang sepertinya kita ini takor-korolo. Kapan saja, apa saja, bentuk apa saja, apakah itu kerja, mencari maisha, mencari rezeki, di sawah, di kantor, di mana itu, semuanya itu bernilai ibadah. Karena kita sudah, apa yang kita gerakkan ini sudah dibarengi dengan zikir khofi, dengan hati selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu apalagi dalam sholat, karena memang dalam sholat itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqimis sholata li dzikri, tegakkan sholat itu untuk mengingatku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk mengingatku, bukan untuk mengingat yang lain. Nah, untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala itu sulit kalau tidak punya alatnya. Sulit. Nah, alatnya kita ini sudah diberikan oleh guru-guru Syekh, yaitu zikir khofi. Bagaimana? Jadi sehari-hari kita dari pagi sampai sore, dari sore sampai pagi, di mana saja, tempatnya kapan saja, bersama siapa saja, sedang apa saja, kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan zikir khofi. Zikir khofi, zikir yang tersembunyi, yang orang lain tidak tahu, siapapun tidak tahu, malaikat pun tidak tahu, yang tahu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang mengantarkan kita, ruh kita
ibadah kita, ibadah syariat kita kepada Allah Subhanahu wa taala diantarkan oleh itu. Karena la yasilu ahadun ilallahi taala illa bi dzikrihi. Tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala siapa saja dan apanya saja. Apanya saja itu maksudnya ibadah apa saja. Enggak bakal sampai kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali itu diantarkan, didorong oleh zikirnya, ingatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Kita alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Sudah dikasih alat untuk khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala, itu alatnya itu zikir khafi. Maka kita setiap saat di luar sholat itu belajar khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Yuk bari ngarit, bari nyangkul, bari babat, bari apa saja, bari kerja apa, di mana saja, apakah di sawah, apakah di kantor, apakah lagi ngajar, apakah lagi apa, sedang apa saja, hatta sedang di dalam WC pun juga tetap wajib berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala asal tidak diucapkan. Makanya itu perlunya zikir khafi. Masa dalam WC la ilaha illallah. Sebagai gantinya adalah zikir dalam hati, mengingat Allah Subhanahu wa taala, selalu ingat. Coba bayangkan kalau dalam keadaan tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian ruhnya berpisah. Ruhnya berpisah dari jasadnya itu. Gimana itu? Maka kita sudah terbiasa seperti itu, selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala itu. Itu yang keempat, kita sudah mendapatkan Lailatul Qadar. Kemudian yang kelima, siapa saja yang sudah mendapatkan talqin zikir dari Syekh Mursyid, dia itu adalah sudah mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa itu susah masih insyaallah. Tanpa talqin zikir mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW itu susah. Hanya berharap, insyaallah, mudah-mudahan. Cuma itu. Tetapi kalau sudah mendapatkan talqin zikir, itu sudah pasti mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad SAW. Kok bisa? Ya bisa. Kok yakin? Ya yakin. Perintah Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Maryam ayat 87. La yamlikuna syafa'ata illa man ittakhadha 'indar rahmani ahda. Enggak bakal dapat, la yamlikuna, tidak bakal dapat syafa'ata, dapat syafaat, enggak bakal. Itu fi'il mudhari itu. Yang zamannya itu zaman mustaqbal, enggak bakal dapat. La yamlikuna syafa'ata illa man ittakhadha 'indar rahmani 'ahdan. Enggak bakal dapat syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW kecuali illa man ittakhadha 'indar rahmani 'ahdan, kecuali orang ittakhadha yang telah mengambil 'indar rahmani 'ahdan, sudah mengambil janji kesetiaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu talqin. Jadi orang yang sudah mendapatkan talqin itu sudah pasti mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dalilnya